Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La khala wa la quwata illa billahil azim. Jumpa lagi dengan channel Ses Wahyudianto. Kali ini saya mencoba mereview jurnal Scopus Q1. Ya agak merinding juga. Ini mereview sebuah jurnal yang tingkatnya sudah Q1. Padahal saya belum mempunyai tulisan jurnal Scopus. Oke, langsung pada permasalahan saja. Saya tidak basa-basi di sini. Prof Channel Arifin yang terhormat sebagai tutor guru besarnya Scopus ini. Di sini saya memahami, saya juga mengajar di perbankan syariah. Saya hanya juga sedikit mengertilah tentang sedikit mengerti tentang pembiayaan. Karena konsen saya hanya pada manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategi sebenarnya. Tapi saya coba berpikir di sini bahwasanya di sini judulnya Equity Finance sama Debt Based Finance gitu ya. Mikro ini membandingkan microfinance di Indonesia begitu. Kalau melihat video yang sudah diberikan oleh penulis, memang di sini seperti yang dikatakan bahwasanya beliau menyelidiki kesejahteraan di Indonesia dengan adanya pembiayaan ekuitas ini. Memang ini bagi saya membandingkan membandingkan sebuah dua pembiayaan yang memang berbeda jauh, sehingga di sini sangat nampak gitu loh. Pembiayaan ekuitas itu pembiayaan di saham, itu modalnya hanya kepercayaan. Selama track recordnya saham syariah itu baik, ya itu nanti ya baik. Kalaupun nanti ketika bekerja dia jelek, ya modalnya kepercayaan lagi. Tidak ada tidak ada menyita barang atau mengembalikan uang, itu tidak ada. Bagaimana nanti kalau itu memang benar-benar bangkrut, ya akuisisi seperti itu. Nah, ini memang, tapi dilihat dari ekuitas syariahnya, kalau memang track recordnya sudah baik, kemudian dia bekerja baik, jujur, amanah gitu ya. Ya sudah, ini pasti banyak investor yang mau menanamkan saham di situ dengan modal kepercayaan begitu ya. Kalau rugi ya nanti ditanggung bareng-bareng, nanti kita bekerja bareng di atas tangan, kemudian ada hitam di atas putih dengan kepercayaan lagi gitu. Beda lagi dengan debt based finance, ini memang piutang. Ada kewajiban mengembalikan uang kemudian plus bunga. Itu kalau ekuitas pembiayaan ekuitas ini, pembiayaan di saham ini, ya memang itu nanti akan berakibat dampaknya itu pada welfare atau kesejahteraan. Ini sudah logikanya sudah mantap, pas memang. Kalau kita pembiayaan berbasis utang dan bunga ini, nanti kan harus kita punya kewajiban mengembalikan modal plus bunga. Itulah memang ini perbedaannya memang sudah dari teori, dari pengertiannya saja sudah sangat signifikan. Oke, lanjut ke penulisan abstraknya. Memang ya ini bagus, memang saya masih pemula ya, memang begitu ya. Syarat-syarat ini sudah masuk Q1, oke lah. Saya untuk pendahuluan juga sudah bagus. Memang ini sudah di awal tadi membedakan ekuitas dan pembiayaan di saham gitu ya.
dengan pembiayaan di mana ini berbasis utang ya, itu memang membandingkan sesuatu yang seperti tadi lah. Ya, saya lanjut lah. Untuk latar belakang, kemudian karakteristik pembiayaan di Islam ya, kita udah tahu lah dalam Islam itu saling menolong gitu ya. Bagaimana kebersamaan, tidak ada yang saling menyakiti gitu ya. Kita harus sama-sama berbagi, ada musyarakah, ada mudharabah gitu ya. Ini memang tipikal pembiayaan di kita di Islamik, dan ini semuanya sudah dipaparkan oleh penulis gitu ya. Sudah baik gitu ya secara teori. Oke, literaturnya juga sudah bagus. Nah, memang sudah menggunakan yang terbaru gitu ya. Dan memang inilah realita memang ya seperti ini. Oke, saya lanjut ke metodologi yang mungkin yang saya agak kritisi gitu ya. Yang saya kritisi adalah ini respondennya kalau yang saya baca yang diwawancarai adalah 548 gitu ya. Dan itu oleh penulis hanya di Provinsi Jawa Timur dan hanya di 9 kabupaten memang ini ya. Memang gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ini kalau lebih bagusnya kan Indonesia juga luas gitu ya. Ini semestinya lebih baiknya, tapi memang inilah keterbatasan penulis. Lebih baiknya ya setiap provinsi ada, kemudian respondennya juga harus banyak. Karena ini yang berada di ekuitas kan juga banyak. Harus lebih lah dari 1.000 agar penelitian ini lebih dipercaya. Tapi sudah Q1 ya. Udah Q1. Balik lagi dah Q1. Kemudian kalau semestinya metodologinya ini juga ditambah dengan kualitatif bagi saya. Kualitatif gitu ya. Karena mengapa kalau kuantitatif ini membandingkan angka-angka saja di hasil penelitiannya. Nah, di hasil penelitian sudah memang di situ nampak 2012 sampai 2014 tiga tahun ya. Kemudian di respondennya ada yang di ekuitas itu ada 112. Kemudian kalau di di DEP itu 162. Ini dibanding-bandingkan secara angka ya memang bagus gitu. Ya itulah angka, kita membandingkan angka. Tapi maka dari itu saya menghendaki kita tidak sekedar membandingkan angka, tetapi di sini adalah setelah itu kita punya kewajiban hasil wawancaranya. Buktinya apa? Kalau mereka itu benar-benar sejahtera, ini harus ditunjukkan, bukan hanya hasil kuantitatif saja. Itu harus ada wawancara. Tadi kan sudah ada respondennya banyak, diwawancarai, mereka apa gitu ya. Kemudian juga setelah wawancara itu kita tunjukkan bahwasanya ekuitas syariah itu track recordnya dari entah itu setelah 2014, kata menunjukkan 2012-2014. Katakanlah ini ditunjukkan lagi 3 tahunnya lagi. Ini terbit tahun berapa sih? Tahun 2017 kayaknya. 2017. Ditunjukkan aja dari 2014 itu berarti 15, 16 itu kepercayaan terhadap ekuitas syariah itu lebih baik. Ya, ditunjukkan data-datanya. Itu mungkin tambahan pemikiran ya bagi saya, agar ini pemikiran saya untuk jurnal Scopus yang sudah Q1 ini. Padahal saya hanya sebenarnya bercermin dengan tebal, kok belum punya tulisan Scopus, mencoba mendobrak mengotak-atik jurnal Scopus.
Itu saja mungkin yang saya baca dari jurnal ini, tambahan-tambahan agar jurnal ini lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.